Perkenalkan, nama saya Putri Nurrosyidah, NIM T2018-8075. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi keluarga, masyarakat, pemerintah dalam proses pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu fungsi lembaga atau perata sosial yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat, pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Di sini ada 3 fungsi, yaitu fungsi keluarga, fungsi masyarakat, dan fungsi pemerintah. Yang pertama yaitu fungsi keluarga. Keluarga merupakan wadah atau lembaga yang sangat penting dalam proses pendidikan manusia. Keluarga merupakan sumber utama dalam proses pendidikan. Ia merupakan kelompok sosial pertama dan utama dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pendidikan yang mendasar. Karena dalam keluarga lah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Keluarga menjadi pilar utama untuk melaksanakan sosialisasi kehidupan. Di dalamnya, anggota-anggota yang saling bekerja sama, ayah, ibu, anak-anak, saudara yang lain merupakan tempat kontak pertama bagi cara bekerja sama dan hidup bersama orang lain. Fungsi keluarga dalam pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap pendidikan anak-anaknya. Lebih berorientasi pada pembentukan watak, karakter, budi pekerti, latihan keterampilan, dan pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan kemasyarakatan itu seperti penanaman nilai tolong-menolong, bekerja sama, kemudian menjaga lingkungan kebersihan, kemudian menjaga ketentraman, kesehatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa fungsi dalam keluarga, di antaranya yaitu fungsi ekonomis. Keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, yang dari situ anggota-anggota keluarganya membutuhkan biaya dalam melakukan pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial yaitu keluarga memberikan prestise dan status terhadap anggota-anggotanya. Yang ketiga yaitu fungsi edukatif. Keluarga memberikan pendidikan kepada anggota-anggota keluarganya. Yang selanjutnya yaitu fungsi protektif. Di sini keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman-ancaman fisik ekonomis. Kemudian yaitu yang selanjutnya fungsi religius, yaitu keluarga memberikan pengalaman kepada anggota-anggota keluarganya. Yang terakhir yaitu fungsi afektif, yaitu keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan. Yang kedua yaitu fungsi masyarakat. Proses pendidikan akan berjalan seimbang dan berkesinambungan apabila masyarakat ikut bertanggung jawab atas berlangsungnya proses pendidikan tersebut. Masyarakat merupakan salah satu pilar penyangga yang wajib bertanggung jawab atas keberhasilan fungsi pendidikan. Tanpa peran masyarakat, proses pendidikan akan mengalami ketimpangan. Sebab peran dan fungsi masyarakat telah dijamin oleh undang-undang untuk ikut menentukan keberhasilan pendidikan. Adapun proses pendidikan yang merupakan peralatan sosial merupakan tanggung jawab bersama bagi masyarakat dalam keberhasilannya. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai salah satu sumber terpenting dalam proses pendidikan dan memiliki harapan besar terhadap fungsi pendidikan harus terus-menerus menjalin interaksi dengan berbagai elemen. Adapun fungsi masyarakat secara umum antara lain yaitu 1. Masyarakat berfungsi dalam pendidikan meliputi peran serta baik kelompok warga, tiap individu, keluarga, organisasi masyarakat maupun pengusaha untuk diselenggarakan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua yaitu masyarakat ikut serta berperan sebagai pelaksana pendidikan, sumber kegiatan pendidikan, dan penggunaan hasil pendidikan. Yang ketiga, yaitu masyarakat berfungsi memajukan suatu pendidikan.
Adapun pendidikan masyarakat merupakan pendidikan non-formal yang memiliki fungsi pengembangan potensi seorang dengan menekankan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, pengembangan sikap dan kepribadian profesional, menjamin integrasi kehidupan sosial, berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Yang nomor 3 yaitu fungsi pemerintah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu salah satunya berisi tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan pernyataan peraturan perundang-undangan tersebut, jelas bahwa pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam proses pembangunan kualitas dan kecerdasan masyarakat. Penyelenggaraan dan proses pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia sangat tergantung pada sikap pemerintah. Pemerintah sebagai penyandang dana harus dapat mengimplementasikan amanat undang-undang dengan benar. Adapun fungsi pemerintah dalam pendidikan ialah yang pertama yaitu entrepreneur. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dan mengelola sumber daya ekonomi. Artinya, pemerintah berdasarkan undang-undang harus mengatur secara adil distribusi anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan pendidikan, seperti menata dan memperhatikan kesejahteraan para pendidik atau guru yang seringkali ada tenaga pendidik yang kehidupan ekonominya sangat tidak layak. Yang kedua yaitu koordinator. Sebagai koordinator pemerintah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi pendidikan yang merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu fasilitator. Pendidikan memberikan ketersediaan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lainnya seperti gedung sekolah yang layak, fasilitas pendukung seperti perpustakaan, tempat ibadah, laboratorium, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan kualitas sumber daya manusia pendidikan, yakni guru sebagai tenaga pendidik yang harus memiliki kemampuan mendidik secara profesional dan inovatif.